نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak ada satu kalimat yang paling mulia yang kita sampaikan di hadapan Allah melainkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah, karena segala kenikmatan yang kita peroleh hanya murni dari Allah. Karena itu kita sebagai orang muslim yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala sehat badan, bagaimana kesehatan badan ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Tidak ada yang dapat memberi manfaat untuk diri kita, kesehatan badan ini, kecuali dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu sendiri dengan penuh kesabaran. Dan itulah nikmat yang Allah karuniakan kepada para anbiya. Yang nomor dua, semoga yang menimpa kepada kita, baik itu penyakit yang lainnya, semoga saudara kita diberi kesabaran, karena sabar ini menghapus dosa. Dan juga yaitu meningkatkan pahala. Dan tidaklah Allah Ta'ala menghendaki musibah yang menimpa kepada kaum muslimin melainkan menghendaki yang baik, agar mereka selalu zikrullah, mengingat kebesaran kekuasaan Allah. Ternyata ujian yang semacam ini tidak ada yang bisa menyingkirkan bala ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini dan semoga juga nanti pula membahas masalah samahatu syariatul Islam, kemudahan syariat Islam atau toleransi syariat Islam. Maka Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan agama Islam itu menjadi kita sulit, tapi justru Allah Ta'ala menghendaki kita dengan memeluk Islam, berpegang kepada sunnah, kita dipermudah. Dan kita mengambil dari tulisan yang disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang ulama hadis dan juga dosen kuliah hadis di Medina. Dan ini perlu kita juga membaca kitab beliau, karena kitab yang disampaikan oleh para ulama tidaklah sunyi dari ayat dan tidak pula sunyi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi panutan kita semuanya. Maka beliau menjelaskan setelah memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayajibu an na'lama anna hunaka rukhasan fi syariatil Islam. Wajib kita sebagai kaum muslimin bahwasanya Islam, wajib kita sebagai kaum muslimin untuk mengetahui bahwasanya syariat Islam itu mudah, bukan sulit. Tadullu ala sa'ati rahmatillah, dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Bayangkan Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dan tahu kemampuan manusia. Makanya tidak ada agama yang paling bagus, paling baik, paling mudah dan toleransi kecuali agama Islam. Karena itu kita saksikan jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada agama-agama yang lain. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan dalam ayatnya,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami wahai Nabi yaitu mengutus kamu untuk di permukaan dunia ini melainkan agar manusia mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala di alam semesta ini. Naam, tadullu ala sa'ati rahmatillahi ta'ala bi ibadil mu'minin, menunjukkan luasnya belas kasihan Allah Ta'ala terhadap hambanya beriman. Wa tadullu ala samakhati hadhihi syariah, dan menunjukkan mudahnya bukan sulit, gampangnya mudahnya syariat Islam ini. Wa 'alal muslimin ayyataqabbaluha, maka orang muslim hendaknya menerima keringanan syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'khuduha, dan hendaknya mengambil syariat ini dengan kesenangan hati. Kenapa? Li'anna Allah yuhibbu ayyataqabbalahal muslimun, maka Allah senang sekali apabila orang muslim ini menerima syariatnya. Kesenangan Allah kepada kita bukan itu kebutuhan Allah, tetapi kesenangan yang membawa kepada kebaikan hambanya itu sendiri. Di antara ayat-ayat Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwa agama Islam itu mudah, bukan sulit. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185. Itu ayatnya. Maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala menghendaki dengan syariat ini supaya kamu mudah. Bukankah manusia senang dimudahkan? Tidak ada manusia senang dengan kesulitan. Semua pekerjaannya supaya mudah. Demikian juga dengan keluarganya supaya mudah. Karena itu fitrah manusia. Jadi Allah Ta'ala mengutus utusannya, menurunkan syariat untuk mempermudah hidup kita. Karena manusia ingin mudah, bukan ingin sulit. Wala yuridu bikumul usra, dan ini diperkuat. Dan Allah tidaklah menghendaki kalian semuanya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Quran untuk kesulitan, tidak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu ada radikal, Islam sulit, itu bohong. Itu karena kebodohan mereka atau mereka kesurupan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Satu contoh, kita ini sholat. Apa katanya beliau? Sholli qa'iman, sholat dengan berdiri. Fa illam yastati, kalau tidak mampu fasholli qa'idan, salat dengan duduk, subhanallah. Fa illam yastati fa ala janbin, silakan salat dengan berbaring. Menjadikan yaitu kepalanya berada di utara lalu menghadap ke kiblat. Nah, inilah kemudahan. Tidak dipaksakan bagi orang yang tidak bisa berdiri lalu harus berdiri, harus dirompok oleh dua orang, harus diikat dengan yaitu dengan tali, bukan. Dan ini suatu ayat kemudahan. Dan ayat ini turun pula berkenaan dengan siam. Bayangkan siam ini adalah yaitu amalan yang ada hubungannya dengan kesehatan badan, yang ada hubungannya dengan minum dan makan, yang itu kebutuhan kita setiap hari. Namun Allah Ta'ala memberikan penjelasan, faman kana minkum maridon, siapa di antara kamu wahai hambaku yang sakit, aw ala safarin, atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh untuk menunda siamnya pada hari yang lain. Subhanallah, ini kemudahan Islam yang perlu kita perjelas di tengah umat, agar mereka tidak mengatakan bahwa Islam ini terlalu keras. Yang keras itu hawa nafsu. Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, belas kasihan. Tidak bisa kita sholat berdiri, sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, sholat berbaring. Tidak bisa berbaring berarti disolati karena sudah mati. Ini satu contoh, yaitu sholat. Siam juga begitu. Kita di dalam safar punya hak untuk berbuka. Ya, kalau kita safar mampu yaitu siam, disilakan. Tetapi bukan wajib. Namun tetap namanya siam
wajib dibayar kapan ketika dia bisa membayar. Demikian juga kita ketika yaitu sholat tidak menjumpai air. Bukan harus kulung-kulung yaitu kita tidak menjumpai air maka kita dianjurkan untuk tayamum. Yang hanya menepukkan dua tangan kita ini, tapak tangan kita ke debu lalu kita usapkan. Kemudian subhanallah. Tidak ada alasan kita tidak bisa beribadah. Karena ad-dinu yusr. Ini ayat yang pertama. Ayatnya nomor 2 dari surat Al-Maidah. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min kharajin. Surat Al-Maidah nomor 6. Tidaklah Allah menghendaki dengan Islam ini lalu menjadikan kamu itu sulit. Bayangkan tidak ada agama yang paling mudah dikerjakan melainkan agama Islam. Karena Allah Maha tahu kemampuan kita. Jadi Islam bukan menyulitkan kehidupan. Orang tidak mampu siam boleh menunda. Tidak mampu pula untuk membayar bebas. Seperti orang yang sudah sakit menua. Yang mana dia tidak sadar. Bebas dari yaitu kewajiban. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj nomor 78. Diungkap di sini beberapa ayat agar kita faham untuk membantah tujuan bahwasanya Islam itu selalu doktrin, selalu sulit, mempersulit kehidupan, bukan. Yang mempersulit kehidupan itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Huwastabakum wa ma ja'ala alaikum fit-tini min kharaj. Allah lah yang memilih kamu, wahai hambaku yang beriman, dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan untukmu kamu beragama Islam ini dengan satu kesulitan, bukan, tetapi mudah. Bayangkan orang tidak mampu mengeluarkan zakat, menerima zakat. Tidak mampu haji, bebas kewajiban dari haji. Tidak ada denda. Orang yang dia ketika mau sholat tidak tahu kiblat, maka dia sholat menurut keyakinannya di mana kiblat itu dan sah. Nah, inilah yang harus kita sebarkan di tengah umat. Bayangkan Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita sholat seperti umat dahulu 50 kali sehari semalam, tidak. Tetapi 5 kali. Dan itu di waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau di total hanya 2,5 jam. Atau di antara 2,5 jam atau 3 jam. 21 jam untuk kepentingan yang lain. Nah, inilah yang harus kita fahami kemudahan Islam ini. Tidak ada alasan orang tidak bisa beribadah. Tanya dulu, kenapa tidak bisa sholat? Saya sakit, sholat dengan sakitmu. Sholat dengan duduk. Tidak ada alasan orang yang tidak siam. Kenapa tidak siam? Saya sakit, pulih, menunda. Ketika sakit terus bebas dia. Kalau mampu bayar fidyah. Kalau tidak mampu bebas. Inilah kemudahan syariat Islam. Kalau sudah Islam ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala, lalu hambanya tidak mau beribadah, tidak ada kesalahan bagi Allah Ta'ala untuk menghukum. Ya, inilah yang harus kita fahami. Alhamdulillah kita sholat berjamaah. Tidak ada yakin di dalam hati antum, tidak ada menyesal. Sholat menyesal tidak ada. Justru ingin bagaimana kita bisa pergi ke rumah Allah. Walaupun kondisi apapun. Karena Allah menjelaskan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumal akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman pada Allah. Beriman adanya hari pembalasan, bahwa kita mati akan ditimbang oleh Allah Ta'ala amal kita. Dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Subhanallah. Ternyata rumah Allah lebih aman daripada di pasar.
Rumah Allah Ta'ala lebih banyak pahalanya daripada rumah kita. Hanya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk pergi ke masjid. Karena manfaatnya melebihi daripada selain di masjid. Terutama sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki dengan Islam ini supaya kamu itu menjadi ringan, tidak menjadi berat, supaya kamu menjadi mudah, bukan menjadi sulit. Jadi kalau orang sehat dia tidak mau sholat berjamaah, itu dosa dia. Kenapa ke pasar, ke toko menunggu sampai berapa jam, sedangkan sholat hanya butuh setengah jam lebih, atau taruhlah 1 jam dengan zikirnya. Padahal keuntungan sholat ini melebihi daripada keuntungan dunia. Kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala dunia seisinya untuk kita saja, mau apa kita? Perut kita tidak akan membesar seperti satu gunung. Bahkan juga kadang kalau orang kaya makannya harus ditakar. Nasinya 1 sendok, yang lain. Karena apa? Fisiknya yang terganggu dengan makan. Nah, ya. Kita punya mobil 100 dipakai 1. Punya rumah, villa sana kemari yang dipakainya 1. Dunia itu kebutuhan kita sedikit. Tapi kalau kita beramal soleh, apa katanya Allah Ta'ala? Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh itu untuk dirinya. Tidak ada keluarga kita yang mau minta, mana pahalanya aku minta sedikit. Dan tidak ada orang pinjam pahala. Tidak ada orang mencuri pahala. Ya. Ini kenapa makanya orang kufar tidak bisa dia mencuri. Supaya kemana orang Islam itu dia beribadah. Tetap Allah mendaki beribadah. Walaupun kondisi apapun. Inilah yang harus kita bergembira. Bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, ternyata kita mengamalkan ibadah itu tidak ada beratnya. Kecuali orang munafik. Nah, karena apa? Mereka hatinya sudah kufur. Kalau orang itu sudah benci dengan Islam, bagaimana dia mau mengamalkan Islam? Ada pada mereka sholat orang munafik itu karena takut kepada kaum muslimin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu mau sholat tapi malas. Kalau sholat maghrib, sholat asar, sekiranya matahari mau terbit baru datang sholat, dan itu cepat sekali. Mau sholat subuh ketika sudah matahari mau terbit. Padahal besok kita ini ketika meninggal dunia yang ditanya bukan berapa hartamu, bukan berapa yaitu keburmu, tidak, yang ditanya itu sholat. Ya. Kalau sholat ini sudah bagus, yang lain ikut, karena Allah telah menjelaskan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu membendung perbuatan keji dan mungkar, membendung orang mencuri, membendung berbuat zina, membendung pula perbuatan maksiat yang lainnya, kecuali dalam keadaan mudhtar, dalam keadaan terpaksa. Nah, itulah Allah Ta'ala menyuruh kita sholat. Di antara rukun Islam yang paling banyak kita kerjakan sholat. Karena sholat ini mengingat kita kepada Allah, beristighfar kita kepada Allah, dan juga membuat tenang diri kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah zikrullah, termasuk sholat zikrullah, menjadi tenangnya jiwa. Selanjutnya, kenapa wa khuliqal insanu dha'ifa? Diciptakan oleh Allah Ta'ala manusia itu lemah. Ketika lemah maka Allah Ta'ala Maha tahu ini tentang kondisi hambanya manusia, maka diringankan. Orang yang tidak bisa mengeluarkan zakat boleh menerima zakat, ini enak kan? Tidak bisa wudu karena sakit boleh tayamum. Tidak bisa bergerak badannya ketika ada orang mewudui, ada bagus. Kalau tidak ada mewudui maka dia tidak bisa bergerak, berisyarat, ya Allah aku ini wudu. Innamal a'malu binniyat. Selanjutnya, wa qayyatallahu al-umura bil qudrati wal istita'i wal wus'i wat taqah.
Ketika Allah Ta'ala memerintah kita, itu ada hubungannya dengan kemampuan kita. Dan ada hubungannya dengan al-istita', yang sama saja kemampuan. Wal wus'i, dan kelapangan diri kita, kelonggaran diri kita. Wat taqati, dan juga kekuatan kita. Jadi ketika Allah Ta'ala menyuruh kita, dilihat orang ini kuat apa tidak. Maka Allah mewajibkan zakat untuk orang kaya, yang miskin menerima. Allah mewajibkan haji untuk orang yang sehat badannya, yang dia bisa mampu pergi ke tempat tersebut. Kalau dia tidak mampu, bebas kewajiban haji, tidak berdosa. Subhanallah. Kurang apa lagi kita ini dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat nomor 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu pada Allah. Mana takwa itu kalau menurut bahasa al-wiqayah, bentengi dirimu dari dosa. Bentengi dirimu itu dari azab Allah. Karena apabila Allah Ta'ala menurunkan lempok doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Ya, maka itu jadi kita berikhtiar duniawi. Lebih daripada itu kita tanya, yang menciptakan penyakit ini siapa? Lalu yang menyembuhkan penyakit ini siapa? Bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar. Ikhtiar paling bagus doa. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Nah, terkadang manusia ketika diuji lupa dengan Allah. Bahkan mengurangi ibadahnya, ini keliru. Mestinya orang itu ketika diuji oleh Allah Ta'ala bertambah zikrullah, ingatnya kepada Allah. Nah, inilah diantara dosa kita atau kesalahan kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, wa idza maridtu wa huwa yashfi. Subhanallah. Ketika saya sakit, hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan saya. Walaupun juga dengan ikhtiar. Puncaknya ikhtiar beribadah kepada Allah. Walaupun juga kita harus ikhtiar secara duniawi. Tapi pokoknya ikhtiar. Karena ia menciptakan, ia menurunkan, ia mencabut wabah dan yang lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Takwa itu kalau menurut syar'i mengamalkan perintah Allah Ta'ala yang wajib, mengamalkan pula yang sunnah. Itu pun ketika diperintah Allah Ta'ala kita yang wajib, kalau ada udzur boleh meninggalkan yang wajib tersebut. Bukankah wanita harus sholat? Tapi ketika dia haid tidak boleh sholat, dan tidak pula diharuskan untuk mengganti sholat. Ketika nifas melahirkan, maka dia tidak sholat dan tidak harus mengganti. Ketika orang itu pingsan mabuk, Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Sedangkan kita sehat dan tidak ada penghalang, kita wajib sholat. Bukankah ketika kita sehat pergi ke pasar, pergi ke toko, bengkel, cari nafkah, lebih mulia mana cari nafkah dengan ibadah? Padahal waktu untuk ibadah yang sifatnya makhdhu ini waktunya hanya sedikit. Orang diwajibkan siam kalau dia mampu, kalau tidak bebas dia. Yang nomor 2 makna takwa, meninggalkan larangan Allah. Ya, meninggalkan larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Tidaklah Allah Ta'ala melarang kita, melainkan yang dilarang itu jika kita langgar mesti bahaya. Kita dilarang membunuh orang karena apabila kita dibunuh mati kita. Dilarang kita mencuri barangnya orang karena barang kita dicuri juga tidak mau. Bagaimana memaksakan orang untuk mau diambil hartanya dengan cara yang haram, lalu kita tidak mau diambil harta kita dengan cara yang haram. Dilarang kita berbuat zina karena keluarga kita dizinai, marah kita. Jadi Allah Ta'ala melarang kita ini bukan hanya sekedar melarang, tapi itu kalau ditanya itu sesuai dengan otak kita yang sehat. Dilarang kita bohong karena kalau kita dibohongi tidak mau.
Dilarang kita mengurangi timbangan kalau kita membeli dikurangi tidak mau. Bagaimana kita memaksakan orang mau lalu kita tidak mau? Subhanallah. Begitu indahnya kalau kita itu mempelajari ilmu din. Makanya para ulama itu setiap terus dia membaca, ya, dan juga menyampaikan karena nikmatnya menuntut ilmu tidak bisa dirasakan seperti nikmatnya orang cari duit. Datang seorang tua di rumah, ibunya minta duit, istrinya minta, anaknya minta. Tapi kalau orang punya ilmu, tidak ada orang bisa minta ilmu, karena al ilmu bit ta'allum. Maka beliau bersabda, ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Tapi kalau antum punya toko 11, 15, nggak perlu dari ke toko, suruh orang dipantau. Apalagi sekarang ada CCTV yang lainnya. Nah, ya, apalagi ada GPS yang lainnya, bisa. Jadi urusan dunia tidak harus kita mengurusi semuanya. Bisa kita wakilkan. Tapi kalau sholat tidak bisa kita menyuruh orang, Pak, sholat ya nanti saya kasih duit. Nah, karena apa? Man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal soleh itu untuk dirinya. Pahalanya tidak bisa dicuri oleh orang, mau dikendam, mau disihir. Nah, ya, ini yang baru kita pahami agar kita betul-betul menjadi orang yang abid, orang beribadah kepada Allah. Karena kita mati kaum muslimin bukan membawa harta, bukan membawa sanak kerabat kita. Mati yang kita bawa adalah amal. Dan ini perlunya kita mengumpulkan amal-amal yang soleh. Dan termasuk rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Ketika kita ini beramal soleh, dihapus dosa kita. Ya. Bukankah as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Al-jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat sampai datang salat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Mukaffiratun bainahunna, akan menghapus dosa-dosamu kecil di antara keduanya. Subhanallah. Dengan syarat kalau kita menjauhi dosa besar. Begitu rahmat Allah Ta'ala. Beramal sedikit kita ini yang baik digandakan banyak, minimalnya 10 sampai 700. Adakah kita ini bermodal 100 ribu lalu setiap hari yaitu keuntungannya 1 juta? Tidak ada ruginya orang beribadah asal 2 syarat. Ikhlas karena Allah. Siapa yang tidak bisa ikhlas? Kita punya hati. Yang nomor 2 sesuai dengan sunnah. Dan kalau kita ibadah sesuai dengan sunnah itu mudah. Tapi kalau ibadah dengan perasaan kita, susah kita. Repot kita mengumpulkan orang dengan waktu tertentu. Tapi kita beribadah pada Allah menurut sunnah beliau, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Allah Ta'ala berfirman, laksanakan perintah Allah Ta'ala itu ketika kamu mampu. Ketika kita tidak mampu, bebas. Bukankah haji itu wajib setiap kaum muslimin? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka harus karena Allah Ta'ala orang itu haji ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, kalau dia mampu. Mampu fisiknya, mampu hartanya, mampu perjalanannya. Maka ketika beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan musibah yaitu wabah ini, ya tidak bisa haji, kita harus bersabar. Ya, kita bersabar. Karena kita disuruh bersabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong hambanya yang bersabar. Kemudahan Islam. Tidak kita dipaksakan oleh Allah Ta'ala yang kita tidak mampu. Tetapi kita diperintah sekiranya kita mampu. Kalau tidak mampu, bebas. Makanya anak kecil karena dia belum balik, tidaklah dia punya kewajiban, tetapi dilatih oleh orang tuanya. Ketika orang itu sudah yaitu pikun atau tidak ingat, bebas dari kewajiban. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Semoga yang kita baca ini senantiasa kita fahami maknanya. Begitu indahnya Islam. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita, nafsu itu jiwa, melainkan menurut kemampuannya.
Makanya kita tidak disuruh naik ke langit karena tidak punya sayap. Tidak disuruh pula berenang di laut karena kita tidak mampu. Disuruh kita hidup di atas bumi karena bumi itu dia lunak dia. Disuruh kita sholat karena kita mampu, karena kita sehat. Tidak sehat tidak ada kewajiban sholat. Laha ma kasabat. Maka ketika dia melaksanakan perintah Allah dia mendapatkan pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan Allah akan menghukum dengan dosa si dia. Bukankah kita kaum muslimin kalau punya anak 5 atau 6, yang anak ini 1 itu taat sekali waktunya sholat, rumah dibersihkan, ya, tidak ada perintah orang tua, dia tahu tentu fitrah kita memuji anak kita. Tapi kalau anak ini 1 membangkang, bangun di sholat repot, ya, tidak mau juga apa itu membersihkan di rumahnya, dinasihati orang tua membantah dia, mesti orang tua marah. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang menciptakan kita? Allah Ta'ala tidak butuh sama kita, lalu orang itu tidak beribadah kemudian tidak dihukum. Dihukum karena kita dikasih oleh Allah Ta'ala akal. Di perbandingan seperti tadi, kalau kita punya keluarga ini ya orang yang baik, orang bersabar, dia melaksanakan perintah Allah, senang kita, senang. Namun kalau kita punya keluarga, suami atau istri atau anak yang membangkang, hati ini tidak bisa kita senang. Dipaksa lakukan apapun mesti benci. Dan kadang-kadang menghukum. Tidaklah seorang suami memukul istrinya melainkan karena sebab. Dan tidaklah seorang tua marah kepada anaknya melainkan karena sebab dosa anak itu sendiri. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Namanya walillahil masalul a'la. Ya. Maka ketika Allah Ta'ala menghukum hambanya itu sudah benar. Maka Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dia aku iya, saya di dunia tidak mau sholat. Walam yakun nut'imul miskin. Saya tidak membantu fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami di dunia hanya kerjanya senda gurau. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Diakui oleh orang yang berbuat dosa itu. Nah, cuma di dunia orang itu berbuat dosa menutupi kesalahannya, padahal dirinya tahu. Makanya pencuri itu umumnya sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau dia punya orang banyak, merampok, itu pun juga harus lihat. Nah, itu menunjukkan manusia itu punya fitrah, dosa itu mereka akui. Cuma manusia kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga kalah keimanannya. Makanya kita perlu membersihkan hawa nafsu itu dengan ilmu. Bukan kita pukuli badan kita, dengan beramal soleh. Maka akan tersingkir hawa nafsu itu. Selanjutnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Berdoa orang mukmin, ya Allah, jangan kau hukum ya Allah kami ya kalau kami ini lupa. Ini keringan dalam Islam. Kalau kita ini lupa tidak dihukum. Tapi kalau kita lupa di tengah jalan, ya tidak bawa, maaf saja ini kartu, ya ini SIM atau yang ada masalah. Kecuali beberapa orang yang dia sebagai orang mukmin memaklumi, oh ya nggak apa-apa. Karena Allah Ta'ala dengan kita lupa itu tidak dihukum. Cuma kalau lupa bayar hutang, kalau ingat wajib dibayar. Awa akhtana atau salah karena tidak tahu dalil. Subhanallah, ini keringan dalam Islam. Jadi kita melaksanakan agama Islam itu lebih mudah daripada melaksanakan peraturan manusia. Karena peraturan manusia umumnya membuat peraturan tapi dia melanggar. Tapi Rasulullah SAW memerintah kita sholat, beliau sholat dulu sebelum kita sholat. Memerintah siam, beliau siam dulu sebelum kita siam. Memerintah jihad, beliau jihad dulu sebelum umatnya jihad. Bagaimana orang tidak senang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya. Perhatikan ayatnya. Ketika hambanya Allah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Ya Allah, Engkau jangan menghukum kami ya Allah jika aku ini lupa atau salah karena tidak tahu dalilnya. Allah menjawab, qad ajabtu, ya aku laksanakan. Nah, inilah keringan dalam Islam. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan Islam itu doktrin, Islam itu radikal. Itu orang-orang yang benci, orang-orang munafik. Kalau orang mukmin betul. Orang mukmin bicara bagus. Jadi kalau kita ini lupa tidak dihukum. Kalau kita salah karena tidak tahu dalilnya tidak dihukum. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani kami ini wahai Allah seperti engkau membebani hamba-hambamu dulu. Dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya sholatnya kita sekarang ya 5. Sholatnya orang dulu 50 kali. Satu hari semalam 50 kali. Bayangkan kalau kita disuruh sholat 50 kali. 5 waktu ini saja masih ditawar. Kadang-kala sholat di rumah. Padahal dia mampu ke pasar. Mampu ke cari duit. Sholat di rumah. Keliru. Makanya apabila Allah menghukum itu tidak salah. Karena sudah Allah Ta'ala memberi kemampuan. Ya, jadi syariat-syariat sekarang lebih mudah. Dulu orang diwajibkan 1 hari siam, 1 hari tidak. Sekarang 1 tahun hanya 30 hari. Itu kalau mampu siam. Kalau tidak mampu siam, maka bayar fidyah. Kalau tidak bisa bayar fidyah, bebas. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebani kami ini sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Dikabulkan oleh Allah. Ya, aku tidak akan membebani kalian ketika kamu tidak mampu. Ya. Salat tadi tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Siam tidak mampu bayar fidyah. Tidak mampu bayar fidyah, bebas. Haji dia sehat badannya, kaya, tetapi terhalang oleh penyebab gugur dan sudah dapat pahala. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat hasanah kamilah. Dalam hadis beliau, siapa yang sudah berkeinginan keras untuk beribadah seperti haji, kemudian belum bisa mengamalkan karena ada penghalang, dapat pahala. Bukan sia-sia. Tapi kalau dia tidak mau haji padahal jalannya lancar, itu karena kemalasan diri, dia dihukum. Karena Allah Ta'ala melihat kita, melihat hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan dirimu dan tidak pula melihat yaitu hartamu, tetapi melihat hati. Ya. Jadi kalau hati ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena manusia tidak tahu hati kita. Tapi Allah Ta'ala maha tahu. Dan Allah Ta'ala selalu melihat diri kita. Karena hati yang baik insya Allah akan mengeluarkan amal yang baik. Hati yang jelek, na'udzubillah min dzalik, menjadi orang munafik, menjadi orang kafir, menjadi orang berbuat dosa. Lalu Allah menjelaskan, wa'fu anna, ya Allah maafkan aku ya Allah kalau aku salah. Dimaafkan oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa banyak banget. Padahal mata kita ini melihat dosa itu banyak. Tidak pernah kita mencatat dosa mata kita. Tapi malaikat raqib atid selalu mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang satu kalimat yang diucapkan oleh manusia ini melainkan ada malaikat raqib. Raqib ini mencatat amal yang baik. Ketika dia baca subhanallah, astaghfirullah dicatat. Tapi kalau bicara jelek, menghibah, bohong dicatat oleh atid. Dan nanti akan ditimbang, inilah amalmu. Dan manusia besok tidak bisa akan mengelak. Maka mereka akan mengaku, ya, tidak bisa bohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan, wa'fu anna ya Allah, maafkan aku jika keliru, dimaafkan. Wa'fir lana ya Allah, ampunilah kami, diampuni kita itu. Subhanallah. Bayangkan kalau kita pernah berbuat
dusta atau membohongi orang atau menipu orang, orang itu akan marah sama kita. Tidak ada maaf untuk dirimu. Padahal kita berbuat dosa di hadapan Allah itu sering. Cuma kita tidak tahu karena tidak berilmu. Dosanya telinga, dosanya mata, dosanya pikiran, dosanya mulut, dosanya tangan kita makan dengan tangan kiri, dosanya kaki pergi ke tempat maksiat. Tapi Allah Ta'ala mengampuni ketika orang itu sholat, dia ampuni dosa-dosa kecil itu. Karena inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Nah, inilah kemudahan Islam. Ya, rahmat Allah Ta'ala. Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah mengampuni dosa kita. Kurang apa lagi Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita ini. Padahal Allah Ta'ala menciptakan kita. Mestinya kalau manusia berbuat dosa dihukum oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ghaffar, pengampun. Al-Ghafur, banyak memberi pengampunan. At-Tawwab, menerima tobat hambanya. Warhamna waghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami ini. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Warhamna ya Allah, rahmatilah kami ini. Bukankah udara ini dari Allah? Berapa banyak dosa kita ini. Tapi Allah tetap memenuhi kebutuhan kita. Walaupun kita tidak minta. Bagaimana kalau kita berdoa pada Allah? Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah yang kamu terima, tidak mungkin dengan alat apapun untuk menghitungnya. Karena apa? Karena jumlahnya yang banyak dan karena tidak pernah putus. Bayangkan kalau kita sesak nafas pada waktu COVID, ya, rasanya setengah mati, bahkan mau mati. Kalau dikasih eksogen harus bayar. Peralatan maka sehat kita ini kepada siapa kita bayar? Allah Ta'ala dia butuh kita. Allah Ta'ala hanya menyuruh kita, bersyukurlah kamu pada Allah, beribadahlah. Yang mana kesyukuran kita pada Allah, beribadah kita kepada Allah, keuntungan untuk kita, bukan keuntungan untuk Allah. Karena Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku memerintah kamu hai manusia beribadah itu bukan untuk kebutuhan saya. Ma uridu minhum mir rizkin. Saya tidak ingin butuh rezeki kepadamu. Saya tidak ingin minta makan kepadamu. Karena Allah Ta'ala huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Ta'ala pemberi rezeki yang maha kuat. Nah, kita melaksanakan perintah Allah itu untuk kebutuhan kita. Orang itu melanggar hukum Allah berarti menganiaya dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya dan siapa yang berbuat dosa menghukum dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dari kejahatan orang kafir. Ditolong kita. Bayangkan jahatnya orang kufar setiap saatnya. Tapi tetap Allah Ta'ala menolong hambanya. Padahal secara kekuatan fisik kalah kita ini. Perang Badar. Ya, satu contoh. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Mau kota Madinah. Di tengah antara Mekah dan Madinah namanya Sumur Badar. Ternyata ada orang kafir 1000 yang angkat senjata mau memerangi beliau dan para sahabatnya. Para sahabat dan Rasulullah SAW tidak ada kesiapan untuk perang. Karena memang hijrah, karena diusir. Subhanallah. Tidak panik beliau. Tidak ada senjata. Nah, siapa yang dipanggil Allah? Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murtifin. Ya. Ingatlah kamu hai Nabi dan sahabatmu tatkala kamu beristighatsah kepada Allah. Istighatsah itu harus kepada Allah. Idz tastaghisuna rabba, bukan pada Nabi, bukan kepada orang tua, bukan kepada anak. Idz tastaghisuna rabbakum. Tatkala kamu minta perlindungan kepada Allah atas serangan musuh ini, fastajaba lakum. Allah mengabulkan permintaan wahai Nabi, para sahabat. Ini menunjukkan janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah,
Hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah bukan cari duit, bukan ingin untuk berniaga, tapi untuk menyelamatkan agamanya. Ditinggalkan semua kekayaan di kota Mekah dalam rangka untuk membela din. Ternyata di jalan dihadang. Subhanallah, begitu Allah Ta'ala menguji Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ujian kita masa satu kukuh. Dengan COVID sudah bingung setengah mati kita. Iya kan? Masjid kosong, yang lainnya kosong kita. Padahal kita mesti mati. Bayangkan itu Rasulullah SAW diusir. Barangnya tidak boleh dibawa. Hanya sendiri, tapi karena yakin Allah akan membantu hambanya beriman. Di tengah jalan ternyata dihadang musuh. Tidak ada yang dipanggil kecuali Allah. Idstastaghisuna rabbakum. Ingat ketika kamu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari musuh ini, maka Allah Ta'ala mengabulkan. Lalu Allah mengirim tentara malaikat 1000. Ya. Fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikah. Bukan dari manusia. Murdifin berturut-turut 1000. Orang muslim tidak tahu kalau itu malaikat turun sebanyak 1000. Orang kafir bingung dia. Loh, orang Islam kok jumlahnya banyak? Nah, tidak terlintas oleh akal kita kaum muslimin. Tapi itu fakta kejadian. Yang mana kalau kita melihat sejarah perang Badar begitu. Siapa menolong? Allah. Makanya kita harus selalu istighfar, ya. Selalu beramal soleh. Karena istighfar dan amal soleh itu membawa, yaitu menjadikan kita akan ditolong oleh Allah. Ini yang masih kekurangan diri kita. Rasa takut kita kepada manusia masih berlebih-lebihan. Rasa takut kita pada Allah Ta'ala masih sedikit. Bagaimana Allah Ta'ala menolong? Makanya semua para nabi mesti dimusuhi. Tapi siapa yang menolong? Allah. Karena istiqomahnya dia. Para sahabat juga begitu dimusuhi. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah perlunya kita memantapkan diri kita beribadah. Lalu wansurna fansurna alal qaumil kafirin. Maka tolonglah wahai Allah kami ini dari jahatnya orang kufar. Karena orang kufar mesti memusuhi kaum muslimin. Walaupun tidak musuh secara fisik. Hatinya. Namanya kufur ingkar. Nah inilah yang harus kita fahami. Kemudahan di dalam syariat Islam itu sendiri. Satu ayat lagi. Wa qad dzakara fis siyami. Maka Allah Ta'ala menjelaskan yaitu tentang masalah siam. Wal ikhram dan juga ikhraman waktu haji. Wat tahara dan juga Allah menjelaskan pula kita bersesuci. Wassalata dan juga Allah menjelaskan tentang salat pula. Wal jihad dan jihad. Min hadza anwa'an. Dari ini adalah macam-macam, yakni minar rukhasi inda wujudil a'dari wal masyaqqat. Allah meringankan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Contohnya di siang. Orang sakit boleh menunda siangnya. Orang yang safar boleh dia berbuka tidak siang. Tapi hendaknya kalau sudah pulang sehat, maka dia hendaknya membayar. Demikian juga ihram. Subhanallah. Kalau dia sakit, ya baul kencing memangnya. Yang orang ihram tidak boleh memakai kecuali 2 pakaian ihram. Tapi kalau dia yaitu punya penyakit kencing, boleh dia pakai pempes. Nah, karena apa? Dalam keadaan darurat. Faman idturra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaih. Kemudahan Islam. Wa tahara kita bersesuci. Batal kita. Kumpul istri, tidak ada air, bukan gulung-gulung. Cukup kita bertayamum. Ketika sudah menjumpai air, kita mandi. Ada air tapi kita tidak bisa mengambil. Dalam sekali sumur itu kita beli tayamum. Ada air tapi badan kita keterangan dokter tidak boleh kena air karena luka, maka kita tayamum. Subhanallah. Demikian juga sholat tadi wajib berdiri, tidak bisa boleh duduk, tidak bisa boleh berbaring. Demikian juga jihad, wanita tidak diwajibkan jihad. Orang yang lemah
fisiknya, walaupun laki-laki tidak diwajibkan jihad. Anak-anak kecil tidak diwajibkan jihad pula. Dan orang terhalang dia karena dibendung, karena diancam tidak diwajibkan jihad pula. Nah inilah kenikmatan yang harus kita fahami. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Ternyata kalau dikaji betul tidak ada sulitnya dalam Islam. Yang ada kita ketemu, yang ada kita temui adalah kemudahan. Begitulah ya ikhwah yang dapat kita sampaikan ya. Nah ini semuanya ayat yang kita dengar itu firman Allah. Belum lagi nanti ada hadis beliau. Nah sebagai bukti keimanan kita kepada Alkitab. Rukun iman di antara al-iman bil kitab. Kitab Allah maka kita pelajari, kita amalkan dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal ini dan juga diampuni dosa kita dengan amal yang soleh. Ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mendapatkan sholat 5 waktu dalam hari. Ya. Sedangkan sebelumnya 50. Apakah sholat yang 50 ini sama dengan sholat yang 50? Iya, sama. Karena Allah berfirman, yaitu dalam satu hadis yang memberikan penjelasan bahwasanya orang beramal satu kali itu digandakan 10. Man jaa bil hasanati, itu ayat Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang mengerjakan satu kebaikan pahalanya 10. Kita 5 dikalikan 10, 50. Ya. Sama dengan umat dulu. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika pas beliau Isra Mi'raj, mintalah kamu keringanan dari Allah. Naik ke atas lagi diturunkan 5 menjadi 45. Turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam itu dalam kata yang sahih, umatmu itu tidak mampu wahai Nabi. Mintalah kamu keringanan menjadi 40. Turun disuruh lagi. Karena apa? Nabi Musa tahu bahwa umatnya tidak mampu. Akhirnya sampai 5. Apa kata yang Rasulullah SAW? Sudah cukup. Karena 5 ini Allah menggandakan pahalanya 50. Nah, ya. Jadi man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang beramal saleh, satu digandakan 10. Antum pergi ke masjid sekali, pahalanya seperti berangkat ke masjid 10 kali. Orang itu kalau berdagang tahu keuntungannya, males apa semangat? Semangat. Berapa keuntungan garam? Nah, tapi karena dia berpikir nanti kalau 1 kilo mungkin keuntungan, tapi kalau 1 ton kelihatan. Makanya pedagang itu kenapa dia semangat? Karena berpikir laba. Bayangkan kalau kita 1 hari mendapatkan yaitu laba 1 kunung, 1 bulan 30 kunung. Untuk apa? Tapi kalau kita mendapatkan pahala yang banyak, tidak ada orang minta mengemis pahala. Man amila shalihan fali nafsi. Dan kita ini kaum muslimin kalau meninggal dunia bukan harta benda yang kita bawa, yang kita beramal. Kalau orang itu punya prinsip seperti itu, tidak ada orang malas beribadah. Makanya perlu kita ini berpikir ya. Amal sholat begitu banyaknya, pergi ke masjid, pergi pulang, kita nggak pernah menghitung. Tapi malaikat menghitung 1 jangka 1 kebaikan. Dan dihapus 1 dosa. 100. Walaupun naik sepeda juga begitu. Dihitung. Walaupun kita tidak pernah menghitung. Pulangnya juga begitu dihitungnya. Belum lagi masuk masjidnya. Belum lagi menunggu sholat bersama imam. Dihitung kita seperti orang sholat. Selagi mau bersabar menunggu imam. Nah itu pahala yang banyak melebihi daripada dunia seisinya. Wallah. Ya. Sebentar. Bagaimana apabila seorang imam tidak mengatur makmumnya? Tidak boleh. Imam ini dia ketika datang harus menghadap. Sawu. Bahkan beliau pernah juga melangkah soft. Ada yang dadanya maju dibetulkan. Beliau ini bukan hanya sekedar melihat, masuk ke soft ketika melihat. Dan kalau soft ini tidak rapat, setan itu akan masuk. Udkur kada wa kada.
Maka imam tidak boleh masuk langsung takbir. Imam itu memimpin, mengomando makmumnya. Bayangkan lihat ketika yaitu ada orang yang sebagai tentara atau polisi mesti membariskan, bukan siap. Nah kita di dalam Islam diatur namanya imam itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita tanggung jawab. Jadi kalau ada shaf yang tidak rapat harus merapatkan. Kalau tidak mau suruh keluar sih dia. Karena dia imam namanya berat untuk mengatur. Ya, jadi itu kesalahan. Makanya kita sebagai imam itu harus mempelajari, yaitu tentang kaidah-kaidah sebagai imam. Kita tuh mau kerja sebagai tukang batu, kalau tidak tahu tidak boleh kita kerja. Urusan dunia begitu dapatnya sedikit harus punya ilmu. Ya, bengkel kan tidak punya ilmu nggak laku bengkelnya. Ketika urusan dunia harus didasari dengan ilmu, bagaimana beribadah tanpa ilmu? Makanya beliau bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Hadis yang sahih yang dijadikan oleh para ulama sunnah nomor 2 setelah innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contoh kami ditolak. Jadi seorang imam harus mempelajari bagaimana sifat-sifat imam, ya. Dan juga bagaimana kalau dia yaitu udzur. Nah, makanya imam ini hendaknya di belakang itu harus orang yang faham iman, paham menjadi imam. Ketika ada udzur, kentut atau tadi belum wudu keluar, dia maju dan tidak buyar makmum. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan keringanan dalam sholat bagi orang sakit. Ya. Saya sering menjumpai ketika menuju rumah sakit itu saudara-saudara kita tidak mau sholat dengan alasan najis baik badannya atau pakaiannya, dengan alasan untuk diqadha setelah dia sembuh. Mengqadha sholat tidak ada. Ada alasan ini lagi Ustaz. Dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau sembuh baru diqadha. Kalau sudah sholat tidak ada qadha. Kecuali begini, kalau saya memang sudah sholat, ya sholat wajib, terus saya menjumpai jamaah, saya ikut lagi ada dalil, bukan membatalkan sholat pertama, tetapi ingin pahala jamaahnya. Bagi orang sudah sholat tidak perlu sholat lagi, ini sudah sholat, ya. Kecuali orang sholat sunnah ada batasnya. Kalau sholat wajib setelah sholat wajib tidak sholat lagi. Kenapa kok sholat lagi? Berarti meragukan, membatalkan sholat yang pertama. Tidak. Maka orang sakit bagaimanapun tetap wajib sholat. Kalau tidak ada yang mencucikan dia, maka cukup. Allah Maha tahu ini tidak ada yang membantu. Ya, ada kalanya orang-orang itu kadang-kadang juga kita kadang-kadang salah. Orang tua itu paling banyak berbuat baik kepada anak. Ketika orang tua sudah lanjut usia, ya, dan dia stroke yang lainnya, ditinggal oleh anaknya. Nah, namanya orang tua bagaimana dia tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia kencing berak di situ, sholat. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah menurut kepada Allah Taala semampumu. Perang itu sholat. Walaupun perang, ketika tidak ada waktu perang terus sambil angkat senjata itu niatnya sholat dia, berdiri, walaupun berjalan ke sana kemari boleh. Itu sholatnya orang khauf. Nah, bagaimana di rumah sakit, ada AC-nya, ada kipasnya, tidak ada musuh, tetap sholat. Tidak ada orang sifatnya hutang sholat. Kalau hutang siam ada. Bahkan kalau orang itu sakit pingsan selama seminggu tidak sadar karena operasi, ketika sadar tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Yang ada mengqadha siam. Mengqadha itu maknanya membayar. Sholat orang ya dia pingsan paling satu bulan gila dia tersembuh, tidak harus mengqadha 1 bulan itu. Tetapi dia harus sholat ketika dia sadar. Jadi kondisi apapun kita, walaupun yang penting kita masih sadar. Tapi kalau orang itu sudah pikun mbak sholat, mana kunci sepeda saya? Berarti dia ada pikun.
Ya, selagi orang itu masih sehat, makanya sholat itu wajib untuk orang muslim berakal. Nah, ya. Jadi dan juga harus suci tentunya dia dari atas dan ada kemampuan pula. Kalau orang itu sudah tidak punya akal maka tidak wajib. Tapi kalau dia walaupun dia stroke yang lainnya masih bisa berpikir dan paham tapi tidak bisa bergerak, tetap kewajiban sholat. Fattaqullaha mastata'tum, walaupun dengan isyarat. Kecuali kalau sudah tidak bisa berpikir, ya, dan sudah tidak ada lagi, sudah pingsan, tidak ada kewajiban. Karena Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu menjalankan sholat kalau dalam keadaan pingsan. Nah, ya, bentar. Ya, kita dulukan yang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu yang dimaksud, seandainya kita ke masjid ketinggalan berjamaah, apa kita masih wajib? Bagus. Jadi sholat itu ayat itu menurut pertama adalah wajib di masjid untuk kaum laki-laki. Kalau kita ini ketinggalan itu ada sebab dua. Ada karena malas kita berdosa. Ya. Tapi kalau kita pas berangkat atau masjid itu biasanya qomatnya cepat sekali. Kita mandi di tengah jalan sudah selesai, kita tetap sholat di masjid. Rumah masjid. Dan kita mendapatkan pahala, ada hadis itu. Ya, mendapatkan pahala karena terlambatnya kita ke masjid ini bukan karena hawa nafsu kita sudah siap tapi imam cepat yaitu sholat. Nah, muadzinnya cepat mengqomati sehingga kita ketinggalan, tetap kita sholat di masjid. Namun apabila memang keterlambatan itu karena keteledoran kita, ya karena kemalasan kita, ya kita berdosa. Tapi tetap juga sholat di masjid, bukan sholat di rumah. Dan itu ada hadisnya. Nah, tadi, saudara. Ya semuanya, bukan hanya di awal saja. Ya tidak masalah, itu dalilnya apa? Orang berkata punya dalil. Kenapa sholat subuh 2 rakaat ada dalilnya? Kenapa harus rapat? Sawu sufufakum, rapatkan safmu. Ya, karena sempurna yaitu sholat dengan rapatnya ada dalil. Segala sesuatu yang tidak ada dalil Allah membantah, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu bicara tidak punya dalil. Orang kerja itu punya ilmu, bukan hanya masang bata dia. Tapi di ilmu ini bata ini enaknya tidur apa berdiri, dia punya pikiran. Ini kalau pendek berdiri, kalau memang tinggi harus tidur seperti ini. Itu urusan dunia dengan ilmu. Bagaimana sholat yang penting, pokoknya karpi, ya atau sesukanya tidak bisa. Sholat itu puncaknya ibadah, maka harus dengan dalil. Jadi kalau kita ini loh, kalau pergi mana Pak SIM-nya, dalil itu kan. Mau kita membeli SIM itu, bagaimana sholat? Yang itu Pak puncaknya kenikmatan yang Allah memerintah kepada kita, dan menjadi sebab itu orang itu dia muslim masuk dalam surga. Jadi semua segala sesuatu urusan ibadah wajib ada dalil, bukan dengan perasaan. Tapi kalau urusan dunia mungkin bisa diterka-terka. Tapi urusan ibadah wajib ada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Cara membantu imam waktu tidur sedang sujud. Iya. Pada umur sudah sujud, kita pergi terus kita ngomong ganti saya, karena dia sudah membatal. Ganti saya sujud, saya keluar. Jadi nanti yang sujud di depan itu maju. Maksudnya yang sujud makmum yang sujud itu iya, berdiri dulu atau langsung pergi ke tempat sujud. Jadi ketika itu imam mengatakan saya batal sedang sujud ini, maka yang di belakang itu ulin nuha yang mengerti tentang imam, dia maju dulu, maju terus takbir. Jadi seorang
Imam yang batal boleh bicara. Tapi yang sholat tidak boleh bicara. Kalau bicara batal. Nah maka dia langsung maju. Makanya di belakang imam ini betul-betul harus mewakili imam. Sebagaimana kalau supir harus ada kernetnya. Ketika ada suatu masalah, kernet itu bisa mewakili dia untuk nyupir kendaraan itu. Jadi bukan sujud lalu kita tinggal. Maka makmum akan menunggu kok nggak bangun-bangun. Ternyata hilang makmumnya, gaduh nanti. Ya, dia kalau yang mengerti bisa, kalau enggak itu gaduh dia. Makanya imam ini harus mengerti cara-cara kalau dia udur atau yang lainnya. Maka ketika dalam keadaan sujud dia batal, saya ini batal. Ganti, maka di depan saya ini harus maju sujud. Tidak apa-apa, karena dia sudah bicara. Tapi yang mengganti jangan mengatakan, ya Pak, saya ganti. Nah. Ya, baik cukup. Nah, ada dua pertanyaan. pendek-pendek saja. Yang pertanyaan yang pertama ada titipan ini. Ada seorang suami menggertak istrinya dalam keadaan marah. Katanya suaminya, kalau kamu tetap keluar, aku cerai. Pertanyaannya, apakah ini jatuh talak? Dilihat dulu niatnya si suami. Iya, kalau dalam keadaan marah tidak jatuh. Tapi mungkin juga dia tidak marah tapi berusaha marah tapi niat dia hanya menakut-nakuti. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Cuma talak waktu marah para ulama tidak mengatakan itu jatuh talak karena orang emosi hilang, daya otaknya separuh. Jadi tidak tergolong dia yaitu talak karena talak harus dalam waktu sadar. Ngigau ya, karena pernah paginya atau siangnya marah sama istrinya, kamu saya talak, tapi dia ngigau. Ya tidak, karena itu bukan dengan kesadaran dirinya. Atau orang itu gila. Ya gila, kamu saya cerai, pulang kamu ke rumahmu. Tidak, karena dia gila. Maka tetap menjadi suami istri. Wallah. Yang kedua berkaitan dengan ini bulan yang seringkali banyak orang merayakan. Saya pernah mendengar salah seorang ustaz tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang memperkatai membuat sayembara untuk membuat syair-syair itu karena dulu di zaman Romawi itu dia umat Islam kalah, sehingga dengan syair-syair yang dibukukan itu dijadikan semacam landasan kemenangan umat Islam dalam memerangi pasukan Romawi. Di lain kisah justru Salahuddin Al-Ayyubi ini yang memberantas perayaan Maulid. Terima kasih. wallahu alam wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma yu'minun. Allah berfirman, Rasulullah SAW itu bukan penyair, tapi sedikit orang itu yang beriman. Jadi cerita tadi, mana belum membaca saya tidak mau menjawab, tapi yang jelas orang Islam itu bukan penyair, dan beliau bukan penyair. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'min. Beliau itu bukan penyair, tapi sedikit kamu beriman. Wa ma huwa biqauli wala huwa biqauli kahin. Bukanlah beliau itu tukang tenung atau kahin dukun, tetapi sedikit orang itu yang beriman. Jadi masalah tadi karena saya tidak tahu sejarahnya, apabila kita ditanya tidak tahu dalilnya maka mengatakan Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya tadi. Bentar. Di rumah saya di rumah ada celana dua. Ada? Ada celana dua. Apa? Celana. Celana. Ya. Satunya najis, satunya putih. Terus? Di waktu saya sholat, saya ingin saya keulangin jalan saya. Ya najis itu. Saya pakai yang najis. Saya sholat, kita sholat, saya ingat pakai saya itu najis. Batal. Karena kita sholat harus suci.
Jadi suci badan kita, suci juga pakaian kita. Jadi batal kita mengulangi sholat lagi. Karena orang sholat tidak boleh dia memakai pakaian yang najis. Kecuali tidak ada pakaian yang lain ya. Kemudian tidak ada air. Kita sholat tidak boleh telanjang. Nah itu najis. Kalau najisnya itu kering ya tidak mengapa, dengan panas matahari bisa menghilangkan. Tidak mengapa. Tapi kalau najis itu basah mau tidak mau kita harus cuci dengan air. Kalau tidak ada kita kasih pasir. Nah, supaya nanti apa itu hilang, karena pencuci itu bisa juga dengan sabun, bisa juga dengan pasir, bisa dengan air. Tapi kalau tadi kita punya pilihan cuma kita lupa, oh iya celana yang saya pakai ini yang najis. Tadi kena kencing oleh cucu atau anak, ya, atau kena yaitu kotoran yang belum dicuci, maka kita wajib mengulangi sholat kita. Karena sholat disyaratkan pakaiannya harus suci. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dan badan kita harus bersih. Contoh yang lain, ketika beliau pernah mengimami, ketika sudah datang, oh iya saya belum mandi junub. Nah, dia pulang. Demikian juga kalau ada orang, nah sekarang lain. Kalau seorang imam setelah sholat, loh saya tadi belum mandi junub. Yang batal imamnya, yang makmum tidak. Dan itu dia ada khilaf dari kalangan ulama. Tapi kalau di tengah dia ngomong, wah saya belum mandi, ya sebaiknya belum mandi, kita keluar biar ada yang mengganti. Jadi tetap sholatnya makmum ketika dia bersuci, walaupun toh imam dia najis yang dia tidak tahu atau lupa, maka yang batal sholatnya adalah imam yang dia kena najis. Ya, adapun makmum tidak batal. Cuma kalau makmum seperti tadi itu kumpul sama istri kok belum mandi, berarti keluar, tidak menunggu selesainya sholat. Ketika ingat keluar. Kemudian dia mandi lalu menjalankan sholat. Wallah. Kalau ingatnya setelah selesai. Nah iya ingatnya selesai kalau najis. Ingatnya setelah sholatnya sudah selesai. Nah iya najis. Karena dia sholat najis. Mengulangi. Ya, karena dia najis. Kecuali begini. Orang itu dia tayamum. Nah ini masalah tayamum. Tayamum itu kan penggantinya air. Maka ketika dia sholat ya. Dari tengah sholat ada air, maka karena ada air ketika dalam keadaan sholat dia batalkan kita wudhu. Tapi kalau kita sudah selesai sholat tayamum terus dengan tayamum tadi beberapa saat mendapatkan air, kita tidak diwajibkan untuk mengulangi karena kita pada waktu sholat itu tidak menjumpai air. Tapi ketika sholat menjumpai air, datang air atau hujan, maka kita batalkan sholat kita karena sudah ada air di tengah sholat. Wallah. Imam tidak fasik kalau memang itu kemampuan seperti itu, tidak mengapa. Tapi kalau ada yang lebih fasik, maka beliau mengatakan aqra'uhum Qur'ana. Cari yang paling baik bacaannya. Jadi yang imam pertama itu aqra'uhum Qur'an. Kemudian yang nomor dua a'lamuhum bis sunnah. Jadi kalau ada dua imam, yang satu fasih, yang satu tidak fasih, maka kita mendahulukan yang fasih. Tapi kalau tidak ada kecuali itu dan memang lidahnya memang kalau sudah tua apalagi gigi ya yang lainnya, orang tua itu ya kesehatannya tidak bisa sempurna seperti yang muda, maka tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan ada hadis man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa alaihi syakun falahu ajra. Siapa membaca Al-Quran yang tidak terampil, ya tatak itu namanya mekap. Kha namanya dibaca ha atau jim dibaca zim, ya, maka ini tetap sah sholatnya. Namun ketika ada orang yang lebih fasih, maka kembali pada hadis aqra'uhum Qur'anan, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Saya syukur. Laris sekali nih ya tuh. Ada Iya.
Ya jadi begini, jadi apa itu berdosa maka tidak boleh kita sholat yang imamnya dibenci. Upayakan kita tidak membenci. Bagaimana itu supir kita lalu kita membenci? Jadi berdosa. Jadi kalau memang hutang itu urusan kita dengan saudara kita, bukan urusan Allah, bukan urusan orang sholat. Jangan sampai urusan dunia dibawa itu kemarin mukul anak saya kok dia jadi imam. Orang banyak kesalahan, yang berdosa yang tidak menjadi makmum. Tapi kalau kita membenci imam ini karena rokaatnya, ya gerakannya cepat sekali, tomak nina tidak bisa, maka kita tidak mengapa. Kita mencari sholat tempat yang imamnya bagus. Jadi ya, membenci imam itu ada dua macam. Membenci karena urusan dunia tidak boleh. Tapi membenci karena sholatnya tidak khusyuk, ya, kemudian juga bacaannya juga tidak baik, gerak-geriknya juga lebih cepat, sehingga mengganggu ketenangan kita sholat di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Itu imamnya, maksudnya si imamnya juga kan imam itu juga imam. Terus itu katanya di hadis itu imamnya itu berdosa, Ustaz. Imamnya berdosa. Iya. Di keterangan hadisnya itu berdosa imam yang jadi imam tapi dia itu dibenci makmumnya. Nah ya kenapa imam membenci? Ya karena makmum kok membenci. Dia orang baik kok, yang berdosa itu dia membenci. Dia orang, coba dilihat kembali itu katanya di Bulu Maram itu. Di Bulu Maram itu. Yang berdosa itu makmumnya membenci. Imamnya baik kok. Itu tadi penyebab membenci itu mungkin yaitu tadi hutang belum dibayar. Atau yaitu ya anaknya, namanya sifat manusia. Ketika ada urusan masalah urusan dunia tidak senangi, itu timbul hawa nafsu itu. Saya tidak mau berimam dengan si dia. Padahal tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau kebencian makmum terhadap imam itu karena tingkah laku imam ketika sholat ini tidak menurut sunnah, memang kita tidak bisa senang dengan orang yang menyimpang sunnah. Ya, makanya orang ahli sunnah tidak mau sholat di belakang ahli bid'ah. Atau orang-orang sufi yang sholat yang jangan cepat sekali. Tidak. Karena orang ahli sunnah mencintai sunnah. Jadi seorang lagi kalau kebencian makmum itu kepada imam karena urusan dunia tidak boleh. Tapi kalau kebencian makmum kepada imam ini karena kesalahan di dalam sholatnya, tidak ada kekhusyuannya yang lainnya, boleh. Kita membenci karena Allah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Pertama saya nanya tentang badal imam, Ustaz. Badal imam itu jika di belakang imam merasa dirinya kurang pasti, apa bisa yang di sop kedua itu? Boleh. Jadi kalau setelah ini kadang-kadang ada orang tuh maju saja di depan, kita mau mengusir juga nggak enak. Kemudian yang kedua, Ustaz. Kaidah dan adabnya tayamum itu apa hanya cukup dipunggung tangan saja setelah muka, apa dari situ, Ustaz? Enggak, sudah sini nah ditepukkan apa itu ada debunya lalu gini. Nah, lalu ya langsung tidak menepuk lagi. Lalu yang kiri ini nah mengusap di atasnya ini. Sudah cukup, bukan sampai sini. Dan bukan gulung-gulung seperti pada zaman dulu. Jadi ketika ya namanya belum tahu. Jadi ketika junub gulung-gulung seperti kucing. Jadi Kalau junub, Ustaz. sama. Sama hanya dari Iya, kalau tidak ada air loh. Kalau ada Pak, saya ambilkan air 10 menit lagi ya harus nunggu. Nah, kemudian yang ketiga, Ustaz. Jangan banyak. Ya. Sama dalam perjalanan, kemudian kita mau sudah dengar adzan tapi kita ikut taksi, terus gimana kita cara wudhu? Safar. Safar. Orang safar punya hak qashar dan jamak. Nah, seperti naik kereta, bagus kita kereta ternyata masih kurang 10 menit. Ternyata dimajukan kereta berangkat. Kita sedang sholat 2 rakaat, maunya 4, batal kita. Kalau enggak kita bingung. Sudah sholatnya enggak khusyuk, duitnya hilang. Demikian juga ada pesawat pengumuman. Ya sekarang sudah masuk, padahal kita itu masih menunggu pas takbir ada pengumuman, kita batalkan. Karena sholat boleh
yaitu di jamak dan boleh juga di pesawat. Dan inilah yaitu rahmatullah, ya, kemudahan Islam. Ya, dalam urusan seperti kita sholat jamaah, anak kita di rumah tidur kecil. Kalau kita tinggalkan sholat jamaah, kita pikir nanti jangan-jangan bangun mencari saya tidak ada, masuk ke sumur yang lainnya. Boleh sholat di rumah. Boleh sholat di rumah. Atau menunggu pasien yang sangat kritis. Orang tua kita boleh kita tidak sholat berjamaah karena ada udzur. Itu nanti akan dijelaskan di sini setelah 20 lembar. Cukup ya? Satu lagi. Iya. Takbir. Ya, terus? Kebanyakan sebagian dari imam itu takbir itu lebih panjang dari 2 huruf. Misalnya Allah, terutama kalau bangun dari rakaat. Ya, tidak boleh. Itu gerakannya takbir. Jadi nanti nggak bisa. Takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau sujud, takbirnya ketika sudah di tempat sujud, bukan di atas. Allahu Akbar, tidak boleh. Ya, makanya kita perlu taklim. Ya, inilah faedahnya belajar. Yang kedua sekarang. Ada lagi. Sebagian masjid sunnah itu. Iya. Iya. Di tempat wudhu itu ada keran di luar. Di luar tempat wudhu ada keran. Mm-mm. Mungkin maksud yang masjid kalau orang kotor mungkin kakinya kotor enggak cuci kaki di keran baru masuk ke tempat wudhu. Tapi jemaah kebanyakan setelah wudhu masih cuci kaki di keran itu. Gimana? Cuci kaki. Setelah wudhu. Setelah wudhu masih kakinya dicuci di keran itu. Nah sekarang cuci itu maksudnya kenapa dicuci itu? Nah mungkin mereka merasa apa itu ada pasir, tapi itu bukan hubungannya dengan wudhu. Tapi kalau memang kan risih dia, ya, kalau memang dia setelah wudhu mungkin ya itu ada pasir yang menekar. Tapi kalau membiasakan setelah wudhu lalu dia mencuci kaki lagi ya tidak boleh. Nah kita tanya dulu kenapa kok dicuci lagi. Ya maksudnya ini bagi orang awam dengan seperti itu habis itu kemudian cuci kaki lagi dari keran itu. Apa itu perlu keran ditaruh keran di tempat. Nah orang meletakkan keran di tempat yang bukan tempat wudhu bisa jadi mungkin apa itu sandalnya kotor kan bisa kan. Wudhu sudah bagus, tapi ketika dia menginjak ke sandal ini terasa ada gesekan pasir. Tidak mengapa, tapi itu bukan bagian daripada wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.